Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kumbayokne dari UT Jakarta, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba untuk mengerjakan dan sedikit menjelaskan tugas 2 mata kuliah basis data. Baik, untuk tugasnya di sini tugas 2 disediakan IRD, lalu diperintahkan di sini untuk membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada XM dengan instruksi sebagai berikut. Lalu ada juga di sini panduannya. Jadi saya akan mencoba mengerjakan untuk ini sesuai dengan panduannya. Baik, tadi untuk my PHP nya saya sudah masuk, XM nya juga sudah saya nyalakan semua, dan kebetulan sudah saya buat untuk beberapa tabel dan juga database nya. Pertama di sini untuk tugas 2 ini saya membuat di database namanya tugas 2. Lalu saya sudah membuat tabel administrator. Di sini tabel administrator isinya adalah ID admin, waktu jaga, dan nama admin. Lalu ada tabel daftar di mana isinya adalah ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Lalu ada dokter dengan isinya sebagai berikut, dokter pasien dengan isinya sebagai berikut, dan pasien dokter isinya adalah sebagai berikut. Ini semua sesuai dengan yang ada di soal tugas. Jadi ini semua saya sesuaikan. Lalu ada satu yang belum saya buat, jadi akan saya buat sekarang, yaitu yang pasien. Baik, langsung saja kalau gitu. Untuk cara membuatnya adalah ke tugas, lalu kita ke SQL, lalu kita baik, ini untuk tabel pasien. Di sini nama tabel adalah pasien, lalu di dalamnya ada ID pasien, di mana inti ini hanya untuk penomorannya saja. Lalu primary key auto increment ini untuk penambahan secara otomatis kalau misalkan ditambah daftar baru. Lalu nama pasien di sini varchar adalah untuk jumlah karakter. Saya batasi di sini ada 50 karakter, jadi hanya ada 50 huruf yang bisa. Lalu jenis kelamin, untuk jenis kelamin saya menggunakan enum agar menjadi opsi pilihan antara L dan untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Lalu alamat pasien juga sama di sini varchar, untuk karakter maksimal 50. Lalu kita buat, kalau sudah baik, sudah jadi di sini ya. Isinya adalah ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Karena ini belum ada isinya, jadi kita isi dulu ke sini, pasien di insert. Oke, di sini untuk nomornya bisa random aja. Oke, kita tambahkan lagi biar enggak cuma 2. Kita tambahkan pasiennya perempuan, boleh. Oke, baik, sudah masuk juga di sini. Lalu yang harus dilakukan selanjutnya adalah untuk mengindeks atau menggabungkan, jadi membuat relasi antara 3 buah variabel di sini, yaitu adalah ID admin, ID dokter, dan ID pasien. Oke, kebetulan di sini untuk dokter dan admin sudah saya buat tadi di luar video ya. Untuk dokter di sini ada 2 di sini dengan ID-nya 21 dan 30. Lalu untuk administrator juga sudah ada di sini 1 dan 2. Lalu di sini kita akan membuat relasi. Caranya adalah ke struktur, lalu kita cari ID admin, ID dokter, dan ID
pasien dan ID pasien. Lalu kita dari sini ke more, lalu index. Oke, akan muncul kunci, lambang kunci warna silver seperti ini. Lakukan untuk semua ID. Oke, jadi di sini sudah untuk membuat relasinya. Lalu selanjutnya adalah untuk membuat desainnya. Jadi kita ke tugas 2, lalu more designer. Dan di sini fungsinya adalah kita untuk kalau tadi kita itu sebenarnya mengunci relasi, jadi agar terkunci kalau yang mau digabungkan atau yang mau dihubungkan itu yang ID tadi. Nah, di sini kita di designer ini kita bikin relasinya. Itu sesuai dengan yang diminta di sini, berarti dokter pasien. Oh, maaf, ada sedikit kesalahan di sini. Namanya salah di sini. Jadi kita akan untuk merename. Oke, ini mungkin nanti akan diperbaiki ya. Tapi untuk sekarang kita lanjut dulu karena saya juga agak bingung untuk mengganti namanya ya, mengganti nama tabelnya ini gimana ya. Jadi ini ada kesalahan nama di sini ya. Untuk ini ada kesalahan nama, jadi harusnya ini sebenarnya dokter admin harusnya. Tapi kita lanjut aja. Oke, lalu di sini kita save dulu. Save page tugas dulu. Oke. Lalu kita create relationship. Pertama kita cari ID yang sama dengan ID juga. Untuk ininya kita pakai cascade semua, lalu oke, lanjut ke relationship lagi, ID data ini ID admin, kita connect dengan ID admin. Oke, untuk pembuatan relasinya sudah selesai. Kita save dulu. Oke, sudah di save. Oke, untuk pembuatan database-nya sudah selesai. Untuk selanjutnya yang diminta di panduan adalah untuk kita mencoba beberapa menu di sini. Oke, di sini yang pertama adalah untuk select tabel. Ada dua metode di sini. Yang pertama adalah menggunakan MariaDB di CMD, dan yang kedua ada menggunakan MariaDB yang bawaan di phpMyAdmin. Di sini saya akan mencoba yang di phpMyAdmin aja biar langsung. Untuk fungsinya sama, select bintang from pasien. Oke, ini pasien, dari pasien ya. Oke, berarti kita ke tugas 2 di sini, lalu ke SQL-nya. Oke, kita select bintang from pasien. Kita go.
Oke, yang muncul adalah data yang ada di tabel pasien tadi. Adit, Vicky, Syafira, Natasha. Oke, sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Jadi lalu di sini yang kedua ada select nama pasien, jenis kelamin, form pasien. Masih sama, select nama pasien, muncul Adit, Vicky, Syafira, Natasha, dan jenis kelaminnya saja, jadi nama dan jenis kelaminnya saja. Coba kalau misalkan kita pencet coba kita ganti, kita cari misalkan nama pasien dan alamat pasien. Kalau kita go, keluar adalah nama dan alamatnya, sudah ya. Lalu ada apa lagi di sini? Kriteria di sini ya, untuk kondisional. Kita coba. Jadi kita select nama pasien di mana kita select nama pasien dan jenis kelamin dari pasien, di mana jenis kelaminnya adalah di sini kan 1 tadi, kita ganti di mana jenis kelaminnya adalah P, misalkan perempuan di sini. Di sini ada kesalahan karena harusnya tidak seperti itu. Harus seperti ini. Masih salah. Dulu. Home pasien. Jadi seperti itu ya. Ada jenis kelamin sama dengan P. Unknown column P in the where clause. Muncul jenis kelamin sesuai dengan jenis kelaminnya. Ditampilkan adalah namanya dan jenis kelaminnya. Bisa juga misalkan gini ya. Jadi tadi select nama, jenis kelamin, nama. Ini kita munculin namanya aja dari pasien tapi jenis kelaminnya L. Di sini nanti munculnya adalah nama pasien yang laki-laki doang tapi nggak ada jenis kelaminnya apa, jadi langsung namanya doang karena di sini diminta cuma namanya doang. Lalu saya rasa sudah cukup untuk mencobanya ya, karena yang di sini lebih kompleks lagi dan butuh waktu lama, sedangkan waktunya terbatas di sini. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.